Halo plotters, sudah berbahagia hari ini? Ingatlah, meski terkadang kita gagal dalam asmara, tapi jangan sampai gagal dalam berbahagia. Untuk menghibur kalian, kami bawakan sebuah film dibintangi oleh Melissa Barrera, Catherine Newton, Dan Stephens, Will Catlett, Kevin Durant, dan almarhum Angus Cloud in memoriam. Oh ya, Alicia Weir sebagai tokoh utama. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke alur cerita filmnya. Abigail. Film ini bercerita tentang sebuah rencana penculikan dengan target seorang anak kecil. Kita lihat di bagian awal film, target penculikan ini adalah seorang anak kecil yang juga merupakan seorang balerina profesional. Sesaat setelah menyelesaikan penampilannya malam itu, Abigail pulang dengan diantar supirnya dengan menggunakan mobil yang sudah dipasangi alat pelacak. Sesampainya di rumah, di saat Abigail akan beristirahat di kamarnya, komplotan penculik ini pun mulai melancarkan aksinya. Dari tampilan rumahnya, Abigail ini jelas bukan anak dari orang yang biasa saja. Penjagaan yang ada di rumah itu sangat ketat. Dari keenam komplotan ini, seorang akan berperan sebagai hacker, seorang menjadi sniper, seorang menjadi supir, dan sisanya masuk ke dalam untuk menculik Abigail. Dengan meretas keamanan rumah Abigail, komplotan penculik ini berhasil masuk ke kamarnya. Awalnya semua berjalan dengan sangat lancar. Abigail berhasil mereka amankan dengan menggunakan suntikan obat bius. Akan tetapi tiba-tiba ayah Abigail pulang. Alarm dan lampu yang ada di rumah berbunyi sehingga mau tidak mau para komplotan penculik ini segera meninggalkan tempat. Beberapa orang penjaga rumah Abigail mengejar mereka. Namun mereka berhasil meloloskan diri dan sampai ke tempat tujuan. Kita diperlihatkan sebuah rumah yang sangat megah. Para komplotan penculik ini disambut oleh seorang pria yang bernama Lambert. Lambert lah yang mempekerjakan mereka semua dalam misi penculikan ini. Setelah meletakkan Abigail yang masih dalam keadaan terbius dengan kondisi terborgol dan mata tertutup di sebuah kamar tidur, Lambert mengumpulkan kelima penculik di ruang tengah. Tugas selanjutnya yang harus mereka lakukan adalah menjaga Abigail sampai ayahnya memberikan uang tebusan. Lambert menjelaskan bahwa ada aturan yang harus dipatuhi dalam misi ini karena ayah Abigail adalah seseorang yang sangat berkuasa. Pertama, Lambert menyita semua handphone dan alat komunikasi para komplotan agar mereka tidak bisa dilacak. Kedua, mereka dilarang untuk saling memberitahukan jati diri masing-masing. Lambert memberi para komplotan ini nama samaran: Frank, Dean, Sammy, Peter, Joey, dan Rickles. Ketiga, Abigail tidak boleh melihat wajah asli mereka. Lambert mengatakan bahwa ia akan menemui mereka 24 jam lagi setelah ayah Abigail memberikan uang tebusan. Jadi mereka harus menunggu di rumah itu dan menjaga keselamatan Abigail. Semua hal yang mereka butuhkan sudah tersedia di sana, sekaligus barnya. Semua merasa senang karena menurut mereka, ini adalah pekerjaan yang mudah, tapi bayarannya menggiurkan. Lambert pun pergi sambil mengatakan, "My lovely pack of rats." Mereka bersantai sambil mengobrol di ruang bar. Semua orang minum di sana, kecuali Joey. Dean yang merasa bahwa Joey adalah seorang yang membosankan mengatakan bahwa ia bisa menebak latar belakangnya. Dean mengatakan bahwa Joey adalah seorang pengasuh anak atau babysitter. Ia juga menebak semua anggota komplotan yang ada di sana. Ia mengatakan bahwa Frank adalah pengawal pribadi Lambert, Rickles adalah seorang tukang pukul, Peter seorang penjinak bom, dan Sammy seorang hacker muda yang direkrut FBI. Wow. Tapi ya dari cara bicaranya saja, semua yang dikatakan oleh Dean itu salah semua, begitu kata Joey. Merasa tertantang, Frank menawarkan $100 kepada Joey jika ia bisa menebak latar belakangnya. Joey mengambil tawaran itu, bahkan menebak semua anggota komplotan yang ada di sana. Joey mengatakan bahwa Frank adalah seorang detektif polisi. Ia melihatnya dari cara berjalan, postur, dan jenis senjata yang digunakan oleh Frank. Frank yang hanya tersenyum menyiratkan bahwa tebakan Joey benar. Joey kemudian menebak Peter bahwa ia dulunya adalah seorang anak yang sering dibully di sekolah
dan sering mendapat siksaan dari ayahnya. Namun setelah dirinya menjadi lebih kuat, ia membalikan keadaan. Sammy adalah seorang remaja anak mami melek teknologi yang hanya mencari adrenalin dan ketegangan dalam misi ini. Saat akan menebak Rickles, Rickles awalnya tidak ingin ditebak. Namun Joey memberikan salam Semper Fi kepada Rickles. Semper Fi adalah moto Angkatan Laut Amerika yang berarti selamanya setia, menunjukkan bahwa Rickles adalah seorang tentara. Bagaimana dengan Dean? You don't want me to do you. Joey tidak mau menebak Dean karena ia hanya seorang pengangguran dan beban negara. Kemudian merasa identitasnya terungkap, Frank menebak Joey bahwa ia adalah seorang pecandu yang sedang dalam masa rehabilitasi. Untuk menghindari percakapan lebih lanjut, Joey memutuskan untuk memeriksa kondisi Abigail di kamar penyekapannya. Pada saat Joey memeriksa kamar Abigail, ia menemukan bahwa Abigail sudah tersadar di dalam kamarnya dan sedang menangis ketakutan. Ia meminta agar borgol dan penutup matanya dilepaskan. Joey mengabulkan permintaan itu. Joey yang merupakan seorang ibu menenangkan Abigail bahwa ia tidak akan menyakitinya. Ia hanya melakukan tugasnya dan menunggu ayah Abigail menyerahkan uang tebusan. Namun kata Abigail, ayahnya tidak peduli dengan keadaan dirinya. Jadi percuma saja ia menculik Abigail. Untuk lebih menenangkan Abigail, Joey berjanji bahwa semuanya akan baik-baik saja selama Abigail menuruti perintahnya. Sebelum Joey keluar dari kamar, Abigail dengan wajah serius meminta maaf kepada Joey tentang apa yang akan menimpa mereka semua setelah kejadian ini. Awalnya Joey merasa biasa saja, namun instingnya cukup kuat untuk menangkap bahaya yang ada. Sehingga saat ia kembali ke ruang bar, ia mempertanyakan kepada Frank, siapa sebenarnya ayah Abigail ini? Frank yang mendengar itu terlihat mulai gelisah dan ingin memastikan sendiri siapa sebenarnya ayah Abigail. Ia naik ke kamar Abigail untuk menemuinya. Frank kaget karena penutup mata Abigail sudah terbuka, sehingga ia bisa melihat wajah Frank. Frank yang merasa kaget dan panik mengancam Abigail dengan kasar sehingga Abigail menangis. Frank pun kemudian menanyakan siapa ayah Abigail. Dengan keadaan menangis, Abigail mengatakan, Christoph Lazar. mendengar nama yang disebut oleh Abigail, Frank tiba-tiba berubah dan langsung turun ke ruang bar. Ia mengatakan bahwa dirinya ingin mengundurkan diri misi penculikan ini. Tentu semua kaget. Joey pun menanyakan alasan Frank tiba-tiba mengundurkan diri. Little girl is Christoph Lazar's daughter. Shit. Sammy dan Dean menganggap bahwa nama Christoph Lazar hanyalah mitos. Namun Joey, Peter, dan Rickles terlihat gugup saat nama itu disebut. Semua menyalahkan Joey karena ia membuka penutup mata Abigail sehingga melihat wajah Frank. Mereka yang awalnya merasa senang karena misinya akan segera berakhir dengan uang tebusan menjadi berdebat untuk kabur dari misi ini. Mendengar perdebatan itu, Frank yang membawa mereka dalam misi ini menyarankan sebuah ide. Bagaimana jika mereka berpura-pura saja tidak tahu siapa ayah Abigail? Setelah ayahnya menyerahkan uang tebusan, mereka tinggal menghilang dan memulai hidup baru dengan identitas baru. Semua menyetujui itu karena dirasa itu adalah jalan tengahnya. Mereka pun melanjutkan misi tersebut sesuai dengan rencana yang disebutkan Frank. Tentu dengan meningkatkan kewaspadaan masing-masing. Rickles akan bersiaga dengan senjatanya, sementara Joey akan mencari jalan keluar dan masuk bangunan. Saat mengitari seluruh ruangan, Joey melihat sebuah patung seorang ayah dan anak perempuan. Merasa kondisi aman, ia pun mengitari ruangan lainnya. Kemudian tanpa sengaja, ia bertemu dengan jaga-jaga di tempatnya. Rickles yang merasa gabut mengajak Joey untuk berskibi di Ria. Namun Joey menolak dengan mengatakan bahwa ia akan bersikap profesional dalam misi ini. Rickles yang seorang mantan militer mengerti hal itu. Ia mengatakan kepada Joey bahwa mereka harus saling menjaga satu sama lain. Di ruangan lain saat Sammy akan beristirahat di suatu kamar, tiba-tiba Dean yang merasa gabut juga masuk ke kamar Sammy dan menakutinya. Setelah itu, sama seperti yang dilakukan oleh Rickles tadi,
Ia mengajak Sammy untuk berskibidi ria untuk menghabiskan malam. Namun lagi-lagi yang terjadi adalah penolakan. Sammy mengusir Dean dari kamarnya. Karena masih gabut dan keinginan berskibidi rianya belum tersalurkan, Dean akhirnya berjalan-jalan untuk melihat keadaan rumah itu. Emang dasarnya iseng, Dean yang melihat Peter sedang tertidur pun menggambar seekor burung puyuh di jawahnya. Di wajahnya. Ia kemudian menuju dapur yang berada dekat dengan kamar Sammy. Tiba-tiba, pintu menuju gudang terbuka dengan sendirinya. Ini memancing Dean sehingga ia masuk ke dalam gudang itu. Someone down there? Dan kemudian, What the fuck? Sammy yang mendengar teriakan Dean bergegas menuju dapur. Akan tetapi saat sampai di dapur, You little shit! Can't. Sammy menemukan Dean dengan kepala yang sudah tercabik hingga putus dari tubuhnya. Sammy yang melihat hal mengerikan itu sampai berteriak dan muntah-muntah, sehingga membangunkan Peter yang sedang tertidur, tentu dengan gambar burung puyuh di wajahnya. Peter memanggil semua anggota komplotan untuk berkumpul di dapur. Joey yang melihat bekas cabikan pada jenazah Dean menyadari sesuatu yang sekali lagi membuat Frank, Peter, dan Rickles merasa tidak ingin membahasnya. Joey kemudian menceritakan bahwa ada seorang pembunuh bernama Valdez yang bisa melakukan hal ini. Rickles menambahkan bahwa pernah ada kejadian ketika anggota FBI menangkap 3 orang anak buah Christoph Lazar. Kemudian ketiga orang tersebut dikepung oleh 14 orang polisi di kamar lantai atas sebuah hotel semalaman. Keesokan harinya saat FBI masuk, yang mereka temukan justru 14 orang polisi yang mengepung mereka berada dalam keadaan tercabik dan organ dalamnya hilang. Dan itu adalah ciri khas Valdez. Valdez. Melihat kejadian ini, mereka pun memeriksa keadaan Abigail. Mereka berspekulasi satu sama lain. Ada beberapa kemungkinan Lazar menangkap Lambert dan membocorkan lokasi mereka. Valdez masuk ke rumah itu, atau salah satu dari mereka adalah Valdez. Saat mereka mengecek kondisi Abigail, ia masih berada di kamarnya dalam keadaan terborgol. Rickles yang sudah tidak tahan, kemudian memutuskan untuk pergi dari rumah itu. Akan tetapi saat pintu depan dibuka, ternyata ada jeruji besi yang menghalangi mereka untuk keluar. Peter mencoba mendobraknya, namun sia-sia saja. Justru setelah itu, seluruh ruangan tertutup besi setebal 2 inci. Thanks, Peter. Rickles langsung berlari ke lantai atas untuk mengambil senjatanya, namun sudah tidak ada di tempatnya. Joey langsung memeriksa kembali Abigail di kamarnya. Dia menanyakan, apakah ada orang lain selain dirinya dan Frank yang masuk ke kamar ini? Namun Abigail menjawab, tidak ada. Abigail mengatakan kepada Joey bahwa Frank bilang ia bekerja untuk ayahnya, dan nama aslinya adalah Valdez. Joey pun memberitahu Rickles bahwa Frank adalah Valdez. Maka untuk menyelidiki ini, Rickles akan mengawasi Frank. Akan tetapi sesaat setelah berbalik dari Joey, Rickles justru sudah tewas seketika, berada dalam keadaan lehernya tercabik. Melihat hal ini, Joey semakin merasa yakin bahwa Frank adalah Valdez. Ia pun mencari Frank. Where's Frank? Kebetulan lagi, saat itu yang berada di ruang tengah hanya Sammy dan Peter. Dan Frank baru saja kembali dari kamar mandi. Joey pun menodongkan senjata ke Frank, mengatakan bahwa ia adalah Valdez. Akan tetapi Frank membela dirinya dan mengatakan bahwa Abigail mencoba memprovokasi mereka. Untuk memastikannya, mereka kembali ke kamar Abigail. Yeah. I'm very sorry, okay? Joey, what's happening? Just sorting something out. Down. Not fucking around here. Promise, Joey. I'm doing. Saat mereka saling berdebat dalam keributan, tiba-tiba Abigail dengan sangat mudah melepas borgol yang mengikat tangannya. Dan tiba-tiba, How the fuck did she get out of those cuffs? Abigail menyerang Peter akan tetapi segera ditembak oleh Frank. Ternyata Abigail adalah seorang vampir. Sampai sini bisa kita simpulkan bahwa mereka sudah salah sasaran. Abigail yang bangkit kembali setelah ditembak oleh Frank, menghapus begitu saja bekas luka tembakannya. Mereka pun berlari keluar dengan mengunci Abigail di dalam kamar itu.
Mereka kemudian menyadari bahwa ternyata Abigail adalah Valdez yang sebenarnya. Di ruang tengah, mereka memikirkan bagaimana cara membunuh Abigail yang mereka tahu dari film-film vampir akan terbunuh dengan bawang putih, salib, kayu runcing yang bisa menembus jantung dan sinar matahari. Begitu katanya di film-film. 3:30 in the fuck. Frank menyuruh Peter untuk mengambil tongkat biliar dan meruncingkannya. Sammy mengambil bawang putih di dapur. Akan tetapi, yang diambil justru bawang bombay. Sammy, those are fucking onions. Well, I don't cook, I don't know. Joey masih bersikeras bahwa ia tidak ingin membunuh Abigail, karena hal itu sia-sia saja. Setelah mengambil bawang putih yang benar, Frank, Sammy, dan Peter menjalankan rencana mereka untuk membunuh Abigail. Akan tetapi saat mereka menyergap Abigail di kamarnya, Abigail sudah tidak ada. Mereka justru mendengar alunan musik dari lantai atas. Mereka bertiga pun naik ke lantai atas. Ternyata Abigail sedang menari bersama mayat Dean yang tanpa kepala. Pertarungan pun terjadi. Rupanya, bawang putih sama sekali tidak berpengaruh apa-apa seperti di film-film. Dan kalung salib yang dikenakan Peter justru digunakan Abigail untuk menusuk-nusuk dadanya. Untung kalungnya kecil. Frank kemudian mengambil tongkat biliar yang sudah diruncingkan. Abigail dengan cepat menepisnya dan menusuk kaki Frank dengan tongkat biliar itu. Mereka bertiga kemudian segera kembali ke ruang tengah tempat Joey. Joey yang melihat mereka semua kembali dalam keadaan cedera hanya terdiam dan mengobatinya. Joey kemudian mengusulkan untuk membius Abigail dengan suntikan biusnya. Karena pada awal penculikan, bius itu berhasil membuat Abigail tertidur dengan denyut nadi yang melemah. Mereka kemudian berpencar untuk mencari Abigail. Not that I'm actually looking. Tiba-tiba seekor kelelawar mengejutkan Sammy sehingga ia terjatuh ke sebuah kolam yang isinya adalah tumpukan mayat yang sudah membusuk. Sammy pun berteriak sehingga Joey dan Frank ke tempat Sammy berada. Peter! I got a splinter on my finger, a huge... Memang panteklah si Peter ini. Saat Peter sibuk mengeluarkan duri dari jarinya, tiba-tiba Abigail pun muncul. Peter yang berlari dikejar, Abigail mencoba menguncinya. Namun, We're trapped in the upstairs hallway, so... kamu sangat cerdas, Peter. Saat Peter bermain kejar-kejaran dengan Abigail, tiba-tiba Frank mendorong pintu sehingga mengenai Peter. Peter pun jatuh dari tangga. Abigail kemudian mengejar Frank dan mendorongnya hingga terjatuh. Saat Abigail akan menghabisi Frank, Joey tiba-tiba muncul untuk menyuntikkan bius ke Abigail. Namun sayang sekali, ditepis oleh Abigail sehingga jarum suntiknya terlempar. Sammy melihat hal itu langsung mencekik Abigail dari belakang yang menyebabkan tangannya tergigit oleh Abigail. Abigail menyerang Frank lagi. Saat akan membawa Frank terbang, Peter pun datang dengan men-tackle Abigail hingga terjatuh dan berhasil menahannya. Joey yang setelah susah payah mengambil kembali jarum suntiknya langsung menyuntikkan bius ke Abigail. Saat Abigail terbangun, ia mendapati dirinya sudah dikurung oleh Joey dalam sebuah kerangkeng besi. Ia merengek, meminta untuk dilepaskan, tapi tentu saja mereka tidak akan tertipu lagi untuk kesekian kalinya. Abigail kemudian menjelaskan bahwa ia sudah berpengalaman hidup selama berabad-abad. Saat mereka meminta Abigail untuk menjelaskan bagaimana cara keluar dari rumah itu, Abigail mengatakan bahwa ialah yang merencanakan penculikan ini dengan alasan ia suka bermain-main dengan makanannya. Dan Lambert ternyata adalah anak buah Abigail. Alasan lain Abigail menjebak mereka semua adalah karena mereka semua ada kaitannya dengan bisnis ayahnya. Jessica Hurney atau nama asli Sammy, ia adalah seorang pertas yang menyedot uang dari rekening bisnis Christophe Lazar. Kemudian Thérèse Lucroix alias Peter, ia pernah mencuri di sebuah anak perusahaan yang dimiliki oleh Christophe Lazar. Kemudian Adam Barrett, seorang mantan detektif yang melarikan diri dari tugasnya setelah menangkap 3 anak buah Christophe Lazar dengan bantuan FBI dan gagal mengeksekusi mereka. Selanjutnya Ana Lucia Cruz,
seorang mantan petugas medis Angkatan Darat yang melakukan malpraktik pada seseorang yang penting bagi bisnis Lazar. Abigail kemudian memberikan tawaran, ia akan meloloskan satu orang saja yang membukakan penjaranya. Peter yang berotak jongkok ini berniat membukakan kerangkeng Abigail. Melihat hal itu, Joey langsung menembak Peter. You shot me! Tapi bukan di bagian yang vital, sehingga ia masih bisa selamat. Itu hanya gertakan saja dari Joey. Setelah kejadian itu, Joey mengobati Peter bersama dengan Sammy, dan yang menjaga Abigail adalah Frank. Frank kemudian mencoba menipu Abigail bahwa ia akan meloloskannya jika memberitahu jalan keluar dari rumah itu. Setelah mendapat jawaban dari Abigail, Frank tertawa dan mengatakan bahwa ia hanya menipunya. Akan tetapi, Abigail hanya terpura-pura terjebak dalam kerangkeng besi itu. Ia hanya mempermainkan mereka. Ia bahkan dengan mudahnya melepaskan diri dari kerangkeng itu. Saat Abigail akan menghisap darah Frank dan matahari mulai terbit, Joey datang dan memecahkan dinding kayu, sehingga sinar matahari bisa masuk dan mengenai tangan Abigail. Mereka pun berlari ke ruangan perpustakaan, tempat yang memiliki sinar matahari. Sammy menanyakan apakah benar Joey meninggalkan anaknya. Joey menjawab, alasan ia mengambil pekerjaan ini karena ia ingin memulai kembali kehidupan barunya dengan uang tebusan yang ia terima, sehingga ia bisa meriset kehidupannya bersama anaknya. Sammy menemukan sebuah ide. Semua besi yang mengurung mereka di rumah itu pasti dikendalikan dengan listrik, dan mereka hanya perlu memutus sumber listriknya. Akhirnya mereka pun sepakat untuk mencari di mana sumber listrik itu berada. Sammy bersama dengan Peter, Joey bersama dengan Frank. Saat mereka mencari sumber listrik di rumah itu, Sammy yang awalnya tergigit oleh Abigail mulai merasakan ada yang salah. Ternyata Abigail jadi bisa menguasai tubuhnya. You're mine. Sehingga ia kemudian menyerang Peter. Peter pun akhirnya tewas dicabik Sammy yang dikendalikan oleh Abigail setelah ia tergigit. Mendengar teriakan Peter, Frank dan Joey bergegas ke tempat mereka berdua. Dan yang terjadi adalah Frank dan Joey berlari kembali ke perpustakaan dengan dikejar oleh Sammy yang kini sudah dikendalikan oleh Abigail. Saat mereka terpojok dan Sammy akan menyerang, boom! Beberapa saat setelah itu, sebuah lemari di perpustakaan pun terbuka seperti sebuah pintu rahasia. Mereka yang masih ingin mencari cara untuk keluar dari sana pun memilih masuk ke dalamnya. Dan ternyata Lambert lah yang membuka pintu itu. Ya, Lambert adalah seorang vampir. Ayah Abigail sudah menggigitnya 2 tahun lalu dan menjadikannya anak buah. Ternyata Lambert meminta mereka masuk untuk menawarkan sebuah kesepakatan. Lambert ingin membunuh ayah Abigail sehingga ia bisa menguasai semua kerajaannya dengan cara membawa musuh ayah Abigail ke rumah itu. Lambert ingin memanfaatkan rencana Abigail untuk rencananya sendiri. Ia pun menawarkan Frank untuk menjadi sepertinya, menjadi vampir. Tanpa pikir panjang, Frank yang memang haus dengan kekuatan dan kekuasaan langsung menyetujui kesepakatan itu. Di sini kita ditampilkan Frank yang sudah menjadi vampir. Saat Frank terbangun dan diminta Lambert untuk membunuh Joey, Frank justru membunuh Lambert dengan menusuk jantungnya menggunakan tongkat biliar yang ia bawa. Setelah Frank merasa puas setelah membunuh Lambert, Abigail muncul dari belakang dan menertawakan keputusannya. Abigail pun langsung menyerang Frank, namun Frank yang sudah menjadi lebih kuat justru menggigit leher Abigail sehingga Abigail menjadi lemah. Saat Frank menggigit Abigail, Joey dengan segera menekan sebuah tombol yang membuka kurungan rumah itu dan melarikan diri. Tidak lupa juga ia membawa handphonenya disita tadi di awal film.
Namun sayang sekali pintu keluar dari lorong itu ternyata sudah terkunci dan Joey pun terpojok. Frank kemudian menyerang Joey, namun serangan itu berhasil dihindari dan justru membuka pintu lorong yang tadi terkunci. Namun Frank tetap lebih kuat daripada Joey, sehingga ia melempar Joey dari lantai atas. And then we're gonna go see that kitty. Namun Joey berhasil ditangkap oleh Abigail sehingga ia selamat. Abigail sudah terlalu lemah untuk mengalahkan Frank sendirian, sehingga ia mengajak Joey untuk bersama-sama mengalahkannya. Pertarungan antara vampir lemah dengan vampir magang pun terjadi. Joey kini berada di pihak Abigail. Akan tetapi, setelah menghisap darah Abigail untuk kedua kalinya, Frank menuju Joey untuk menghisap darahnya juga. Little puppet. I think it's time to play. Frank says kill the girl. Melihat kesempatan itu, Abigail yang sudah lemah mencoba bangkit lagi dan menyerang. Dengan dibantu Joey, akhirnya Abigail bisa membunuh Frank. There's something about being a vampire. Abigail melihat bahwa Joey tulus membantunya agar ia bisa kembali menemui anaknya. Abigail menjelaskan bahwa ia akan baik-baik saja karena Frank sudah mati sebelum gigitannya bereaksi. Abigail kemudian membebaskan Joey dan mempersilahkannya untuk keluar. Akan tetapi, Father, Christophe Lazar, seorang raja vampir muncul. Awalnya Christophe Lazar akan membunuh Joey, namun Abigail membelanya. please stop! Merasa hatinya tersentuh meskipun ia seorang vampir, Christophe Lazar kemudian membebaskan Joey. What the fuck? Tamat. Hikmah yang bisa kita ambil dari film ini adalah sebaiknya kita melihat dengan teliti ketika mengambil sebuah misi atau pekerjaan. Jangan beli kucing dalam karung dan jangan pernah berurusan dengan orang yang salah. Apalagi itu putri vampir. Sekian dari kami, The Plotters. Terima kasih.